apa yang dilakukan oleh Bahlil hari ini, mungkin laporannya kelihatan bagus. Tapi di balik itu semua bisa jadi ada satu masalah yang bisa membuat Presiden Prabowo jadi dihabisi gitu. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali SPBU swasta yang kosong, nggak ada stok BBM-nya, sehingga itu kemudian membuat para pegawainya hari ini harus turun ke jalan untuk jualan kopi dan makanan. Ya karena mereka nggak tahu lagi mau ngapain, karena mereka nggak punya stok BBM, nggak ada BBM yang bisa mereka jual. Dan ini adalah sebuah pemandangan, sebuah tragedi kebijakan politik yang sangat-sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya ini kan ada keputusan, kebijakan agar SPBU swasta hanya bisa mengimpor kekurangan stok BBM mereka dari Pertamina. Jadi SPBU swasta disuruh beli dari Pertamina. Dan akibat kebijakan itu, ketika mereka tidak bisa langsung mengimpor seperti sebelumnya ketika terjadi kekurangan stok, ya itulah yang kemudian membuat SPBU swasta hari ini di berbagai tempat itu banyak sekali yang kosong. Karena ya mereka masih mikir-mikir, ini kalau ngimpor ke Pertamina gimana ya? Takutnya kena kasus korupsi lagi gitu. Ya biasalah gitu ya, berhubungan dengan BUMN kan kita harus sangat hati-hati gitu. Jadi ya, kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka yang paling akan terdampak secara negatif itu adalah rakyat dia di kelas paling bawah gitu. Ya kalau menterinya nggak kerasa, mereka tinggal bikin kebijakan aja gitu ya. Pengusahanya mungkin agak terdampak lah, mereka rugi dan seterusnya. Tapi yang paling menyedihkan pasti adalah orang-orang pegawai yang bekerja di SPBU swasta hari ini. Ya karena kalau SPBU mereka bangkrut, otomatis mereka akan di-PHK. Nggak ada cara lain gitu. Gimana caranya? Itu kan sudah hitungan yang pasti itu. Sudah tidak akan bisa diganggu-gugat lagi gitu. Kalau bangkrut ya PHK otomatis gitu. Nah, kalau mereka kena PHK ya mereka akan menjadi pengangguran dan ya pengusahanya mungkin akan merugi. Tapi ya pengusaha tidak akan menjadi pengangguran, dia tetap jadi pengusaha, cuma rugi aja gitu. Tapi yang kasihan kan yang di bawah ini gitu. Nah, pemerintah kan beberapa hari yang lalu bilang, oh, kalau bisa pengusaha ini jangan sampai PHK. Lah gimana tapi pengusahanya diperlakukan seperti ini, orang mau usaha dipersulit gitu kan. Tapi kalau bangkrut disuruh jangan PHK. Padahal yang bikin bangkrut ya keputusan-keputusan pemerintah sendiri gitu kan. Jadi ya ini aneh gitu ya, sebuah lelucon yang sangat tidak lucu di negara kita karena para pengusaha dipaksa bertahan, tapi kebijakan pemerintahnya itu mematikan. Ya sekarang ketika pegawai SPBU swasta ini jualan kopi dan makanan, itu kan karena mereka udah nggak ngerti mau ngapain. Dalam satu hari mereka nggak bisa kerja, gitu ya, nggak ada pemasukan, tapi pihak pengusaha dipaksa untuk terus membayar mereka. Karena mereka udah kontrak itu, bayarnya bulanan gitu kan. Tapi nggak kerja. Jadi itulah yang membuat mereka jadi kebingungan gitu sampai jualan kopi dan makanan. Nah, pertanyaannya ini sampai kapan gitu? Bagi saya ini hanya sebuah cara untuk menunda, untuk tidak terjadi PHK yang lebih besar. Hanya menunda saja. Tapi kalau terus-terusan dibuat seperti ini, ya sudah, pasti akan PHK pada ujungnya. Dari sudut pandang pemerintah, mungkin mereka sedang membuat strategi gitu ya. Wah, ini SPBU asing ya. SPBU swasta ini perlu dimatikan mungkin gitu ya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran, ya ini kan bisnis gitu kan. Bagaimana caranya SPBU swasta yang ada di Indonesia ini bisa diambil alih sama Pertamina? Ya bisa ada pemikiran seperti itu. Bisa kemudian juga ada pemikiran bagaimana biar mereka ini penjualannya itu seimbang dengan Pertamina. Karena di kota-kota besar itu kan efek dari isu Pertamina atau Pertamax oplosan gitu, itu kan membuat banyak pengendara atau warga kita jadi lebih memilih antri di SPBU swasta. Ya sebenarnya bukan hanya soal isu soal oplosan itu, enggak gitu. Memang di SPBU swasta dalam pengalaman saya memang SOP-nya itu lebih menarik lah.
lebih baik, lebih ramah dan sebagainya. Nggak di SPBU, nggak seperti di Pertamina gitu yang wah pokoknya terserah kamu lah, kamu datang ngisi atau nggak terserah gitu kan. Jadi memang berbeda gitu dari sisi kualitas pelayanannya. Tidak hanya soal isu oplosan tadi yang membuat banyak orang jadi berpindah, tapi itu menjadi pemicu dan pemantik utama yang kemudian membuat penjualan SPBU swasta itu ya jadi lebih besar kayaknya dalam beberapa bulan terakhir gitu. Jadi ya kalau kemudian itu membuat pihak Pertamina jadi ngerasa ini kalau dibiarin ini nanti yang laku swasta. Pertamina nggak laku, sebetulnya Pertamina itu tetap laku lah. Kalau di daerah-daerah kan ya nggak ada pilihan gitu, nggak ada SPBU asing gitu. Ya boleh saja kemudian pemerintah bersrategi gitu ya, ini bagian dari supaya seimbang, supaya swasta dianggap sama dengan Pertamina. Pertamina itu kualitasnya ya swasta, toh SPBU swasta belinya juga dari Pertamina. Bisa saja ada pemikiran seperti itu gitu ya, pemikiran yang soal penyetaraan, seolah-olah itu barangnya sama ya, karena masyarakat kan sebelumnya nggak percaya kalau sama gitu ya. Terus kemudian mungkin juga ada upaya untuk mengambil alih gitu, atau pengusaha-pengusaha SPBU swasta hari ini pemiliknya coba dinego untuk ganti aja Pertamina. Ya kan tinggal ubah cat sama logo selesai gitu kan. Ya mungkin bagi pihak pemerintah itu hanya hitung-hitungan di atas kertas yang seperti itu. Bisa saja, boleh saja gitu. Ya apa yang nggak boleh bagi pemerintah gitu. Berkuasa aja boleh, korupsi aja boleh gitu ya ketika berkuasa. Baru diproses setelah tidak berkuasa gitu kan. Itu kan kebiasaannya gitu. Apalagi cuma urusan aturan-aturan kayak gini boleh gitu. Tapi ya sebaiknya itu hari ini bisa dipikirkan secara lebih hati-hati. Bisa belajar dari Agustus 2025 kemarin. Di akhir Agustus ada kemarahan besar dari masyarakat, ada aksi demo, ada pemberontakan dari masyarakat, dan itu sebaiknya dijadikan sebuah pembelajaran. Karena kemarahan orang yang bertumpuk-tumpuk dan kemudian di sisi lain pemerintah bertindak semena-mena, itu kalau dibiarkan terus-menerus ternyata membahayakan, ternyata mengkhawatirkan sekali gitu. Ketika terjadi pembakaran, kerusuhan di mana-mana, di berbagai kota, provinsi, gitu, itu kan pemerintah agak panik. Oh ternyata kalau orang marah ya ngeri juga gitu. Maka ya seharusnya pemerintah bisa belajar dari sana gitu, agar tidak memberikan sebuah keputusan yang menambah kemarahan masyarakat. Karena kemarahan kita hari ini itu masih banyak stoknya gitu. Dan kita sudah berkali-kali dikecewakan, mulai dari undang-undang yang diubah di MK tanpa persidangan, dari daftar langsung diputuskan. Itu kan fatal sekali. Terus kemudian upaya mengubah undang-undang pilkada supaya Kaisang bisa maju di pilkada Jawa Tengah. Terus kemudian ya soal undang-undang yang diubah demi anak muda, katanya padahal demi Fufu Fafa gitu kan. Dan sekarang mau ditambah lagi dengan keputusan agar SPBU swasta bisa beli BBM dari Pertamina. Itu akan membuat orang jadi semakin marah karena orang lagi sayang-sayangnya sama SPBU swasta gitu kan. Ya kan ini pada orang pacaran gitu. Mereka lagi percaya banget dengan SPBU swasta, lagi sayang-sayangnya, terus kemudian dipaksa putus. Gitu. Itu akan menimbulkan kemarahan gitu ya. Jadi ya seharusnya pihak pemerintah tidak semena-mena seperti ini, karena bagaimanapun kalau kita ngelihat kebijakan itu hari ini kan seperti apa ya, mengadu antara SPBU swasta dengan Pertamina. Tujuannya mungkin baik lah, positif ya, supaya Pertamina untung, supaya Pertamina diminati, daya jualnya tinggi juga seperti swasta dan sebagainya. Iya mungkin baik gitu. Tapi ketika dihadap-hadapkan kayak gini, ini berbahaya sekali gitu. SPBU swasta, SPBU Pertamina. Orang selama ini sudah memberikan keputusan bahwa mereka sudah anti dengan Pertamina, sudah nggak suka dengan Pertamina gitu. Selama ini mereka udah bikin keputusan. Kalau sekarang kemudian ditambah lagi dengan kebijakan SPBU swasta seperti coba dimatikan, saya khawatir kemarahan itu akan menyerang Pertamina. Jadi ini bukan lagi soal nasionalisme, ini bukan lagi soal urusan soal hitung-hitungan di atas kertas atau untung rugi Pertamina, BUMN dan sebagainya. Enggak. Ini soal kepercayaan masyarakat yang sedang tinggi-tingginya ke SPBU swasta, jangan sampai kemudian diperlakukan seperti ini. Karena kalau orang marah, dan ini ada hubungannya dengan Pertamina, itu akan sangat-sangat membahayakan. Di akhir Agustus kemarin, orang marah kepada DPR dan orang marah kepada kepolisian.
Dua kantor ini jadi amukan massa. Diserang, dibakar, dirusak. Kalau sekarang kemudian Pertamina yang dijadikan permasalahan utama dari SPBU swasta yang tidak punya stok BBM atau sampai membuat pegawainya harus jualan kopi dan makanan. Kita kan sangat tidak bisa membayangkan dan tidak pernah berharap kalau suatu saat SPBU Pertamina akan diperlakukan seperti kantor DPRD atau kantor polisi akhir Agustus kemarin gitu. Kita tidak berharap itu. Kita jangan sampai ada kejadian yang seperti Agustus kemarin gitu. Karena ini lebih berbahaya nih. SPBU Pertamina itu jauh lebih berbahaya dibandingkan DPRD dan kantor kepolisian. Kalau DPRD, kantor kepolisian diserang, diserbu orang, kerusakannya nggak seberapa. Tapi kalau Pertamina, SPBU diserang, ini bahaya sekali dan itu bisa membuat kerusuhan yang jauh lebih besar dan ya bisa-bisa Indonesia benar-benar lumpuh tuh kalau sampai kemudian kemarahan orang dibiarkan berlarut-larut. Jadi ya sebaiknya pihak pemerintah segera mengevaluasi, jangan sampai ada kesan bahwa SPBU swasta ini dikerjain dan harus ke Pertamina atau harus menjunjung tinggi Pertamina, karena ya itu akan menimbulkan kemarahan atau kekecewaan yang baru. Jadi ya sebelum itu terjadi, sebelum ada kemarahan yang begitu besar gitu ya, saya berharap Presiden Prabowo atau timnya sudah menyadari bahwa hati-hati dengan Bahlil ini gitu. Saya melihat ya bagaimanapun meskipun Bahlil itu gagal lulus di UI kemarin gitu ya, tapi akal-akalannya itu sangat-sangat perlu diwaspadai gitu. Karena ya dalam politik kan kita nggak ngerti ini tujuannya kemana gitu. Apa yang dilakukan oleh Bahlil hari ini mungkin laporannya kelihatan bagus. Tapi di balik itu semua bisa jadi ada satu masalah yang bisa membuat Presiden Prabowo jadi dihabisi gitu. Karena kalau ujung masalahnya seperti yang terjadi di bulan Agustus kemarin, itu akan sangat mengerikan dan membuat Presiden jadi seperti di ujung tanduk gitu. Jadi saya berharap agar Presiden Prabowo dan tim benar-benar mewaspadai gerak-geri atau langkah Bahlil, karena kebijakannya itu bisa membuat Indonesia luluh lantak atau bisa membuat Indonesia lumpuh, karena sekarang sedang bermain-main dengan kebijakan mempertentangkan antara Pertamina dengan SPBU swasta. Kalau itu membuat masyarakat marah, kalau ini terus-terusan dibiarkan, peningkatan meningkat, maka ya nggak tahu pada akhirnya nanti Presiden Prabowo apakah masih bisa lolos seperti Agustus kemarin atau ya bisa-bisa darurat militer setidaknya. Ya apapun motifnya, apapun tujuannya, itu bagi saya nggak penting lagi, tapi resikonya itu jelas sudah ada. Sehingga BIN atau intelijen hari ini harusnya sudah langsung melaporkan bahwa kebijakan ini itu bisa sangat berbahaya. Keuntungannya belum pasti, belum tentu bisa menguntungkan Pertamina, tapi resikonya sudah benar-benar di depan mata. Sehingga jangan sampai kejadian seperti akhir Agustus kemarin. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.